Gimana kabarnya? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Nah, pasti kalian bingung kan kenapa kelas 4 dan kelas 5 digabung? Iya, karena kelas 5 gurunya tidak dapat hadir hari ini karena ada kegiatan lain. Jadi ibu akan menggantikan untuk menjelaskan materi kalian. Paham? Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu mau berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, sebelum memulai pembelajaran, ibu akan mengecek absen untuk kelas 5 dan kelas 4. Untuk kelas 4, siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Iya, alhamdulillah bagus. Untuk kelas 5, siapa yang tidak hadir hari ini? Semuanya hadir? Iya, alhamdulillah. Nah, ibu mau untuk hari ini kalian tertib dan tidak ribut dalam mengikuti pelajaran. Ya, pelajaran ibu hari ini. Ibu mohon untuk tertib dan tidak ribut. Nah, pertama ibu akan ke kelas 5 terlebih dahulu. Kelas 4 jangan ribut. Siapkan saja barang-barang yang ingin kalian letakkan di atas meja seperti buku, pensil, pulpen. Paham? Nah, untuk kelas 5, hari ini materi kita adalah tentang kerangka karangan. Coba dibuka bukunya di halaman 15. Sudah? Nah, di situ ada tentang karangan. Nah, kita baca sama-sama apa itu karangan. Karangan adalah bentuk tulisan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan pengarang dalam satu kesatuan tema yang utuh. Karangan diartikan pula dengan rangkaian hasil pemikiran atau ungkapan perasaan ke dalam bentuk tulisan yang teratur. Sudah paham? Bisa kalian lihat di halaman 15 apa itu karangan. Sudah? Nah, selanjutnya di bawahnya ada tentang langkah-langkah menulis karangan. Langkah-langkah menulis karangan yang pertama ada menentukan tema, membuat kerangka karangan, menentukan judul, dan mengembangkan paragraf kerangka karangan. Nah, sudah. Sekarang ibu ada tugas untuk kalian, tapi kalian harus membagikan kelompok menjadi 4 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 orang, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Sudah? Nah, di sini ibu ada membuat paragraf 1 dan 2. Ibu akan bagikan kepada kalian. Kalian bisa memahami agar bisa memahami dulu kalimat-kalimat yang ibu berikan. Ibu memberikan secara acak kepada satu kelompok, satu karangan. Ibu akan membagikan, kalian akan pahami terlebih dahulu. Bisa? Bisa. Coba kalian pahami terlebih dahulu. Dan ibu mau ke kelas 4. Yang kelas 5 tolong dipahami apa yang ibu berikan tadi. Mengerti? Untuk kelas 4 hari ini materi kita adalah tentang sistem pemerintahan kabupaten dan kota. Nah, coba kalian buka buku halaman di halaman 12. Sudah? Nah, di situ tentang pemerintahan kabupaten kota. Apa itu pemerintahan kabupaten? Kita bisa lihat bersama-sama di buku dan ibu akan membacakan. Pemerintahan kabupaten adalah gabungan dari beberapa kecamatan yang ada di sekitarnya. Pemerintahan kabupaten dipimpin oleh seorang bupati. Dalam melaksanakannya, bupati dibantu oleh seorang wakil bupati. Sama pula halnya dengan wilayah kota. Wilayah kota dipimpin oleh wali kota. Nah, bisa dilihat di sini. Sekarang ibu mau kalian membagikan kelompok juga seperti kelas 5. Terdiri dari 3 kelompok juga. Untuk satu kelompok terdiri dari 5 orang. Bisa? Coba dibuat. Ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, sudah? Kalau sudah, di sini ibu ada sebuah tabel sistem pemerintahan kabupaten kota, lembaga-lembaga pemerintahan daerah. Nah, di halaman selanjutnya ada tertera lembaga-lembaga pemerintahan daerah. Coba dilihat bukunya. Sudah? Di sini kalian harus mengisi 1 sampai dengan 8 lembaga-lembaganya apa saja. Kalian bisa lihat di buku. Benar salahnya nanti kita koreksi. Oke? Bisa dipahami anak-anak? Nah,
Ibu kasih waktu kalian 15 menit untuk mengerjakannya. Nanti kita koreksi bersama. Ibu akan ke kelas 5 terlebih dahulu. Bagaimana kelas 5? Sudah bisa dipahami? Nah, sekarang ibu mau kalian menyusun kalimat-kalimat tadi menjadi karangan utuh dengan langkah-langkah yang sudah ibu berikan tadi. Paham? Nah, coba dibuat kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 agar semua mengerjakan. Ibu kasih waktu 15 menit untuk kalian mengerjakan. Bisa? Bisa. Oke. Untuk kelas 4, bagaimana? Sudah selesai pekerjaan kelompoknya? Sudah? Nah, ibu mau kalian menunjukkan satu kelompok satu orang untuk menunjukkan hasil kerja kelompoknya. Untuk kelompok 1, iya. Untuk kelompok 2, 1, 2, pas 8. Untuk kelompok 3, pas 8. Nah, sekarang kita jawab yang ada di kolom 1 sampai dengan 8. Ibu akan menjelaskan. Yang pertama ada kepala daerah. Siapa yang benar? Iya. Kepala daerah ibu akan menjelaskan adalah seorang bupati. Seperti yang ibu bilang di awal tadi, kepala daerah adalah bupati dan wali kota. Nah, selanjutnya kalian ada yang tulis DPRD kabupaten kota. Iya, sebenarnya ini sudah ada di buku, cuman ibu ingin melihat kalian untuk belajar lagi untuk menyusun lembaga-lembaganya dari yang pertama sampai yang paling akhir. Nah, yang kedua ada DPRD kabupaten kota. DPRD adalah sebuah lembaga perwakilan rakyat daerah kabupaten kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Sudah paham? Coba kalian sambil lihat bukunya. Nah, yang ketiga ada perangkat daerah kabupaten kota. Apa aja? Bisa dilihat. Yang pertama ada sekretariat daerah. Yang kedua, dinas daerah. Yang ketiga, sekretariat DPRD. Lalu ada polisi Pamong Praja, kelurahan, kecamatan, dan terakhir ada lembaga teknis daerah. Nah, untuk selanjutnya ada lembaga teknis daerah yang berbentuk seperti kantor, rumah sakit umum. Lalu ada Kodim, Kapolres, Kepala Kejaksaan Negeri, dan terakhir ada Pengadilan Negeri. Nah, sampai di sini siapa yang benar semua? Iya, tidak apa-apa. Karena kita hari ini masih masuk dalam materinya, jadi benar salahnya tidak apa-apa. Ibu hanya ingin meluruskan saja, seperti yang sudah ibu jelaskan tadi. Nah, di sini siapa yang mau bertanya tentang yang sudah kita buat tadi? Iya, sebenarnya bupati dan wali kota itu adalah kepala daerah, dan setiap daerah itu mempunyai kepala daerah seperti bupati atau wali kota. Nah, sekarang ibu mau kalian membereskan kertas yang sudah dibagikan tadi. Ibu mau lanjut ke kelas 5 terlebih dahulu. Jangan. Nah, untuk kelas 5 sudah selesai apa yang ibu sudah tadi? Coba ibu ingin melihat hasil kerja kelompok kalian untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Iya, selesai. Kelompok 2 sudah, kelompok 3 juga sudah. Nah, ibu mau kita mengkoreksi bersama apakah hasil kerjanya sudah bagus. Nah, ibu akan membacakan, kalian koreksi yang mana yang benar, yang mana yang salah dalam menyusun kalimatnya. Gara-gara handphone, pagi itu semua siswa kelas 5 sudah masuk kelas. Jam pelajaran pertama ada ulangan matematika. Sebelum ulangan dimulai, Pak Burhan menyampaikan tata tertib. Salah satunya tidak diperbolehkan mengaktifkan handphone. Kemudian Pak Burhan segera membagikan soal ulangan. Para siswa pun segera mengerjakan dengan tenang. Suasana kelas terasa hening. Pak Burhan memang terkenal guru yang sangat disiplin. Untuk paragraf kedua, kalian bisa lihat punya kalian hasil kerja kalian. 1 jam telah berlalu. Murid-murid masih tampak sibuk mengerjakan soal ulangan. Pak Burhan tampak mondar-mandir mengamati siswa. Di tengah-tengah keheningan, tiba-tiba terdengar suara dari handphone yang cukup keras. Semua siswa pun terperanjat.
Suara handphone terdengar jelas dari tempat duduk Arul. Pak Burhan pun mendekati Arul. Tanpa banyak bicara, Pak Burhan meminta hasil ulangan Arul dan menyuruhnya keluar. Padahal Arul belum selesai mengerjakannya. Itulah akibat dari terima Arul karena tidak mematuhi tata tertib. Nah, sampai di sini siapa yang pekerjaan kelompoknya benar semua urutannya? Ada yang benar? Sedikit lagi benar, tidak apa-apa. Kita akan juga masih belajar tentang materi membuat karangan untuk hari ini. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya tentang karangan? Iya, jadi dalam kita mau menulis sebuah karangan, kita harus mengikuti langkah-langkah untuk menulis karangan. Seperti yang Ibu bilang tadi di halaman 15 di buku kalian bisa lihat. Jadi kita tidak asal-asalan untuk membuat sebuah karangan yang utuh. Nah, ayo coba semua hasil kerjanya dikumpulkan ke depan, dirapikan. Sudah? Nah, Ibu mau menyimpulkan hasil materi kita hari ini untuk kelas 4. Kita sudah belajar apa? Ya, belajar sistem pemerintahan kabupaten kota. Lalu kita sudah menyusun tabel, sudah bisa melihat lembaga-lembaga pemerintahan kabupaten kota. Semuanya sudah memahami. Iya, pintar. Nah, untuk kelas 5, materi kita hari ini ada apa yang pertama? Iya, ada tentang karangan. Lalu kita sudah mengetahui tentang langkah-langkah karangan. Dan terakhir kita sudah menyusun sebuah karangan utuh. Nah, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Ya ada. Nah, kalau gitu Ibu mau kalian untuk membereskan alat-alat tulis kalian dimasukkan ke dalam tas untuk kita segera pulang. Sudah? Nah, Ibu mau kita sebelum pulang membaca doa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih untuk partisipasi kalian, untuk tidak ribut, untuk menertibkan kelas ini, bisa mengikuti pelajaran kita hari ini sampai dengan selesai. Ibu akan beri aplaus.